Ya, jadi Mbak Irena mau meneliti tentang kebijakan ya? Iya. Ya, kebijakan terkait dengan resepan obat amoksisilin di Rumah Sakit Cahaya Sehat. Kenapa kok milih Cahaya Sehat? Apotek ya, apotek. Iya, apotek. Kenapa kok milih itu? Nggak milih yang lain? Kemarin di pendahulunya banyak itu Pak, pasien atau pembeli yang meminta amoksisilin tanpa resep banyak sekali. Apakah di apotek lain juga tidak banyak? Juga banyak sih Pak. Juga banyak. Iya. Kenapa kok milih yang ada di situ? Atau ini lokasinya dekat dengan? Enggak dekat sih Pak. Oh gitu. Iya. Adakah hubungan Mbaknya dengan pihak apotek? Enggak ada. Nggak ada. Iya. Oh ya. Ini lokasinya di Klaten ya? Iya Pak. Oh ya. Kenapa kok nggak milih apotek yang istilahnya sudah tersebar di beberapa daerah? Jadi kan nanti kan hasilnya kan perwakilan bisa misalnya bisa mewakili. Misalnya mohon maaf ini ya saya sebutkan nama, misalnya apotek K24, terus apotek yang lain. Itu kenapa kok nggak milih yang di situ? Apa spesifiknya apotek Cahaya Sehat itu selain kasusnya banyak tadi? Itu Pak, karena yang spesifik, wah saya tuh pengen yang di Cahaya Sehat saja, karena memang saya dulu pernah magang di situ. soalnya banyak banget sih Pak pembeli di situ. Pembeli di situ. Iya, dari sumber-sumber yang saya dengar itu. Oh gitu ya. Ibu pernah beli di sana? Pernah, sampai antri banyak. Oh gitu ya. Iya. Berarti pengalaman gitu ya. Iya. Oh ya baik. Ya. Jadi ini ada alasannya ya kenapa milih di situ ya. Kemudian di halaman 2 di latar studi pendahuluan ini dilakukan di bulan Desember tahun 2021. Berarti sudah kemarin itu ya, baru 1 bulanan ya. Ini disebutkan banyak pembeli. Nominalnya berapa? Kalau diangkakan, misalnya banyak pembeli. Paling enggak satu hari ada 4 sampai 5 tuh Pak. Satu hari 4 sampai 5. Ibu tahunya dari mana? Dari itu sumber apoteker. Berarti istilahnya wawancara dengan apotekernya ya. Oh ya. Berarti 4 sampai 5 ini minta obat amoksisilin tanpa resep. Kebanyakan untuk jenis penyakit apa? Ya. Kebanyakan untuk jenis penyakit apa? Itu flu Pak. Flu? Iya. Oh gitu. Sama sakit gigi. Flu sama sakit gigi. Oh ya baik. Kemudian untuk penulisan. Tadi sudah diganti ya di apotek X tadi. Iya. Nah, ini masih ada Mbak di halaman 4. Saya panggilnya Mbak atau Ibu ya? Saya panggilnya Mbak aja. Ya. Ini Mbak. Jadi ini halaman 4 ini masih ada apotek X ini, belum diganti ya. Nanti tolong diganti ya. Nah. Kemudian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif ya. Jadi kualitatif itu nanti dengan wawancara mendalam. Oh, sudah pernah dapat cara atau sudah pernah melakukan penelitian kualitatif? Belum pernah sebelumnya. Tapi sudah mendapatkan bagaimana cara mengambil data, bagaimana cara analisa, itu sudah ya? Oh ya baik. Ya. Kemudian di bab 2 Mbak, di halaman 9. Ini teori-teori yang Anda ambil. Ini menurut pengetahuan saya ini 10 tahun ke belakang. Ini Surina Dinata ini 94, ini sudah berapa tahun Mbak? Iya, jadi 94 ini ya. Jadi nanti tolong ya Mbak disesuaikan. Ya 10 tahun yang. Terus ini untuk penulisan ini daftar pustaka. Itu isinya apa saja, Mbak? Daftar pustaka yang di mana? Di bagian mana? Warna penulisan daftar pustaka sendiri, Pak.
Jadi ini ada beberapa yang tidak masuk di daftar pustaka. Jadi seharusnya kan di bab 2 ini kan memuat teori-teori yang di situ sumbernya itu kan nanti tertulis di daftar pustaka. Nah ini di bab 2 ini masih ada yang beberapa yang tidak masuk daftar pustaka. Alangkah baiknya nanti ini dimasukkan ya Mbak. Ini sudah saya tandai ini ya Mbak. Kemudian terkait dengan kerangka Mbak, kerangka konsep ya. Kerangka konsep dan kerangka teori. Masih di bab 2 ya. Di halaman 24. Mbaknya itu kan secara teori itu kan nanti mengangkat tentang penggunaan antibiotik secara rasional. Gitu. Di dalam kerangka ini Anda sebutkan nomor 1 sampai 7 itu adalah penggunaan antibiotik secara nasional. Ini berdasarkan dari sumber mana, Mbak? Dari data WHO dikutip dalam jurnal ini, Mbak. Ini saya cari di bab 2, ini tidak ada, Mbak. Tidak banyak menyebutkan ini 1 sampai 7 ini penggunaan antibiotik secara nasional. Padahal kerangka teori itu adalah yang merupakan kerangka dari teori yang dipakai. Iya, jadi di bab 2 ini di kerangka nomor 1 sampai 7 ini belum tertulis secara jelas. Ya, jadi kerangka teori ini setahu saya ini merupakan penjabaran dari yang dituliskan di bab 2 atau tinjauan pustaka. Ya. Jadi nanti tolong ditambahkan ya Pak ini karena ini sumbernya juga belum jelas ini ya. Nah, nanti tolong ditambahkan di bab 2 kalau memang Mbaknya mengangkat teori terkait dengan penggunaan antibiotik secara nasional, ada penjabaran 7 buah ini di bab 2 perlu dituliskan. Kemudian masih di kerangka lagi Mbak. Nanti kan Mbaknya kan juga akan meneliti terkait dengan kejadian resistensi. Ya toh? Nah, jadi di bagian penggunaan antibiotik itu kan ada pelayanan tanpa resep. Nah, pelayanan tanpa resep ini kan nanti kan ujung-ujungnya nanti kan bisa mengakibatkan kejadian resistensi bila dia mengkonsumsi amoksisilin atau antibiotik dengan tidak sesuai dengan dosis yang diberikan dokter ya. Jadi menurut saya di kerangka teori ini pelayanan tanpa resep ini nanti perlu dijelaskan bahwa nanti akan mengakibatkan kejadian resistensi seperti yang Anda tulis. Anda sudah menulis di bab 2 bahwa pelayanan tanpa resep khususnya antibiotik ini nanti menyebabkan kejadian resistensi. Ya. Kejadian resistensi itu apa, Mbak? Itu Pak, karena nanti pakai antibiotik itu enggak ngaruh, harus pakai antibiotik yang dosis tinggi biar enggak resistensi. Oh ya. Ya, baik. Kemudian di kerangka konsep penelitian, Mbak, variabel yang Mbak teliti itu apa saja? Variabel yang Mbak teliti kerangka konsep penelitian. Nah, itu lebih ke faktor pengaruh sih Pak. Komunikasi sumber daya disposisi. Komunikasi sumber daya disposisi, kemudian itu variabel bebas ya. Padahal di judulnya ini nggak ada. Ini yang menyebutkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi. Ini Mbaknya tentang implementasi kebijakan pembelian antibiotik amoksisilin dengan resep. Jadi kan variabelnya adalah kebijakan pembelian antibiotik ini loh untuk mencegah resistensi antibiotik. Berarti ini variabel yang akan diteliti toh? Nah, jadi setahu saya judul itu memuat variabel yang akan diteliti. Dan di sini di kerangka konsep penelitian Mbaknya menyatakan ini sudah ada nih yang kebijakan Permenkes ini kebijakan. Berarti nanti kebijakan yang pembelian apotek ini mengacunya di Permenkes ini. Iya, kebijakan itu. Nah, terus yang variabel bebasnya yang di sini meliputi komunikasi sumber daya dan disposisi. Ini maksudnya gimana nih, Mbak? Ini saya kok belum paham ini. Padahal di sini tidak ada menjelaskan terkait dengan komunikasi sumber daya disposisi. Ini adanya tentang mencegah resistensi antibiotik.
Ini maksudnya gimana? Ini salah nanti yang akan diteliti nanti hasilnya gimana dari komunikasi sumber daya diskusi apakah mempengaruhi dari kebijakan rotasi antibiotik dan pakai resep dokter itu kayak modelnya akan diteliti nanti. Model yang Hasilnya diteliti. gimana? Berarti nanti implementasi kebijakan pemberian antibiotik amoxicillin dengan resep terkait dengan maksudnya gimana enggak? Nanti gimana nanti? Saya nggak paham nih. Jadi ini kan ada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi. Nanti yang akan diukur apa, Mbak? Ya, Yang akan diukur apa? nanti akan diukur begini komunikasi sumber daya dan diskusi dari hasil wawancara nanti. Berarti yang Apakah komunikasi sumber daya sama disposisi apakah mempengaruhi apa tidak dengan pemberian itu antibiotik dengan resep. oh itu. Iya. Oh ya berarti nanti kalau wawancara terkait dengan hal ini toh Ya, terkait dengan hal ini nanti. komunikasi sumber daya Sama disposisi. disposisi. Oh, baik. Berarti ada alat penelitian yang namanya pedoman wawancara. Ya, ada pedoman Ya, wawancaranya. saya cek ya di pedoman wawancara ya, Mbak. Nah, ini di halaman ini ya. Di sini mana, Mbak, yang merupakan komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ini saya sudah ore-ore ya, Mbak. Ini saya mau membedakan antara komunikasi, sumber daya dan disposisi ini agak kesulitan ini. Dari alat penelitian yang Anda pakai. Saran saya, kalau memang meneliti 3 variabel itu ya, meskipun dia pakai pedoman wawancara, dia juga memuat ini, Mbak, memuat komunikasi, sumber daya dan disposisi yang akan Anda teliti variabelnya. Jadi di sini di pedoman wawancara, menurut saya ini komunikasi itu apa saja yang mau ditanyakan. Kemudian ini sumber daya apa saja yang ditanyakan. Berarti per variabel itu ya, Pak? Iya. Oh, iya. Jadi ini lebih simpel dan istilahnya bisa nanti untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Kalau seperti ini mana yang merupakan komunikasi? Saya juga perlu milah-milah ini ya. Nah, nanti tolong dibuat panduan wawancara, nanti memuat variabel yang Anda teliti. Terus kemudian menurut Mbaknya alat penelitian itu apakah perlu diuji valid atau reliable enggak? Perlu, Pak. Perlu. Apakah alat penelitiannya Mbak sudah diuji valid dan reliable? Saya itu, Pak, ambil di jurnal orang. Maksudnya Ambil di jurnal orangnya. jurnal orang, berarti Iya. jurnal orang itu sudah alatnya sudah valid ya, sudah nyatakan valid terus Anda pakai gitu ya. Iya. Jurnal yang mana, Mbak? Jurnal sama seperti itu, Pak, skripsi yang implementasi Skripsi yang kebijakan dinas kesehatan dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten. dari mana? Orang pengarangnya atau pembuatnya siapa? Terus penelitiannya Nugroho Eko, Pak, tahun 2020. Nugroho Eko. Nugroho Eko 2020 implementasi kebijakan dinas ini ya. Mbaknya ngambil dari sini ya. Iya. Ini terkait dengan, ini dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, Mbak. Kenapa kok ngambil di Fakultas Ilmu Sosial Politik? Anda kan Fakultas Kesehatan. Kenapa kok nggak ngambil di Fakultas Kesehatan, sama-sama kesehatan lah? Ini gimana? Jadi kalau menurut saya, karena saya bergerak di bidang kesehatan, nanti kita mengacunya ya kalau kebijakan ya kebijakan terkait yang kesehatannya, yang dibuat oleh pihak kesehatan. Kalau ilmu sosial politik nanti ya menurut saya nanti arahnya bisa ke politik juga nanti ya. Ya, jadi pedoman wawancara yang Anda pakai, saran saya ini perlu diujikan sehingga itu menjadi alat yang valid untuk Anda pakai mengambil data. Ya, kalau misalnya Anda pakai penelitian punyanya orang, ya usahakan punyanya orang itu yang setara, yang punyanya ya sama-sama kesehatan, mengambil kebijakan bidang kesehatan itu. Ya, terus itu juga, nah ini kan pada balita, ini beda lagi nanti respondennya. Ini pada balita toh. Nah, menurut saya langkah baiknya mbaknya cari lagi jurnal yang kalau misalnya itu ada pedoman wawancara, ya cari yang mirip-mirip dengan punyanya Mbak, gitu ya. Nah, ini nanti variabelnya beda lagi nih, respondennya. Nah ini kan
Respondennya kan orang umum, padahal ini kan balita. Beda lagi nanti ya. Ya, baik. Itu ya, Mbak, untuk alat penelitiannya ya. Kemudian untuk waktunya, Mbak, waktunya mau dilakukan kapan? Penelitian Anda mulai kapan sampai kapan? Sampai Juni. Anda ngitungnya dari mana? Dari setelah sama revisi. Berarti yang Anda ajukan proposal itu nggak termasuk penelitian? Termasuk, Pak. Nah, kenapa nggak ditulis? Padahal di daftar ini kan mulai dari Oktober 2021. Berarti ini nggak termasuk ini. Studi pendahuluan juga nggak termasuk penelitian ini. Iya tak? Nah, nanti tolong sesuaikan ini ya. Jadi karena ini Anda sudah membuat sendiri, ya tak? Kalau waktu penelitian menurut saya atau pengetahuan saya ini mulai dari pengajuan proposal sampai nanti pengumpulan hasil sudah fix, sudah jadi dikumpulkan, itu selesainya. Itu ya. Untuk waktunya tolong diperbaiki. Kemudian, nah ini subjek penelitian Mbaknya ini nanti rencananya siapa? Subjeknya nanti itu apoteker pemula apotek sama TTK. Di Cahaya Sehat ada berapa? Ada 4. 4 apoteker? Iya. 1 apoteker sama 3 TTK. 1 apoteker sama 3 TTK. Iya. Berarti ini dijadikan semua ya, sampel semua ya. Iya. Berarti ada 4 ya. Tolong dituliskan ya, Mbak. Iya. Di sini nggak tertulis ini, ya. Jadi sampel dituliskan jumlahnya. Dan nanti kalau misalnya Mbaknya cara mengambil sampel bagaimana, sampel random sampling atau purposive sampling, nah ini tolong dituliskan ya di bab ini. Nah ini lagi ya di halaman 27 ini alat penelitian ini meliputi kertas, ballpoint, alat perekam. Nah ini alat perekamnya apakah sudah diuji, Mbak? Nah, alat perekamnya sudah valid nggak? Berupa apa alat perekamannya? HP, recorder, atau apa alat perekam apa? Handphone. Iya. Kira-kira sudah ya istilahnya sudah dinyatakan handphone ini nanti bisa layak pakai nggak untuk merekam? Misalnya layak pakai, Pak. Layak pakai. Iya. Kapasitas HP-nya berapa giga? Nanti kalau rekamannya tanya jawabnya lama, nanti pas HP-nya giganya habis, waduh, mati. Terus gimana? Nanti ada itu Pak memori kosong. Nah, tolong dituliskan ya, Mbak. Oh, iya. Jadi alat penelitian, setahu saya ini ya yang Anda gunakan, misalnya HP-nya tipe apa? Ditulis, Pak. Hah? Ditulis. Nah, menurut saya gitu menurut saya. Karena ini alat penelitian. Spesifik alatnya yang saya pakai ini. Ya. Berapa giga kapasitasnya kalau perlu untuk merekam dulu. Dan karena kan alat penelitian kan perlu valid, perlu yang baik untuk bisa mendapatkan data. Gitu. Terus di dalam variabel halaman batasan istilah halaman 28. Nah, ini kok beda nih ya. Di antara kerangka konsep tadi dengan variabel yang dijelaskan di sini beda lagi, Mbak. Ini Anda menjelaskan variabel dan batasan istilah, 1 implementasi kebijakan. Yang kedua antibiotik, yang ketiga resistensi antibiotik. Nah, ini sudah mengacu ke judulnya. Tidak ada komunikasi lagi nih. Yang keempat apotek. Ini variabel yang dimaksud di sini apakah sama dengan variabel yang di kerangka konsep? Harusnya sama, Pak. Harusnya sama. Iya. Berarti yang salah yang mana? Yang ini? Yang ini? Variabel dan batasan istilahnya. Variabel dan batasan istilah seharusnya bagaimana? Lebih lengkap lagi dari variabel tersebut. Lebih lengkap lagi. Tambahannya apa? Tambahannya risetnya belum tercantum sama itu di Komunikasi dimasukkan nggak ini? Merupakan variabel nggak nih? Kan setahu saya di dalam ya ini kualitatif sih, saya jarang meneliti kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ya biasanya definisi operasional itu ada variabel, kemudian ada alat ukurnya apa, kemudian jenis datanya apa, kemudian nanti persekorannya bagaimana. Itu kalau di kuantitatif ya. Kalau di kualitatif ini menurut saya juga perlu dituliskan itu ya. Implementasi variabel yang mau diteliti itu diterangkan di situ. Oh, saya itu mau meneliti tentang implementasi kebijakan.
nanti oh ini datanya itu berupa data apa, alat ukurnya apa. Nah nanti tolong disesuaikan ya Pak. Iya, Pak. Jadi kita perlu istilahnya mengacu pada variabel yang di kerangka konsep tadi. Ya, kerangka konsep menjelaskan ada 3 tadi, komunikasi dan apa tadi, sama yang ini ada perbedaan. Nah, usahakan ya sama, monggo silahkan peneliti bagaimana ya. Kemudian banyak punya buku panduan penulisan skripsi nggak? Punya Pak. Untuk penulisan daftar pustaka ada nggak di panduan? Ada. Nah itu contoh ya. Ini sepengetahuan saya, ini ada nama orang, kemudian tahun. Ini ada yang tahunnya tidak tanpa kurung, kemudian tahunnya ada yang dikurung. Ini yang benar yang mana di panduan? Di panduan tanpa kurung. Tanpa kurung. Nah, ini masih ada yang kurung ya. Nah nanti tolong disesuaikan ya Mbak ya. Kemudian di surat permohonan menjadi responden, ini juga masih ada apotek ik Mbak. Oh iya. Nah, nanti perbaiki. Nah. Mbaknya nanti pelaksanaannya apakah perlu asisten nggak Mbak? Asisten peneliti nggak? Perlu nggak? Tidak. Tidak perlu. Berarti yang ngambil data Mbaknya sendiri ya? Dia sendiri. Nah, ini apakah istilahnya penelitian ini kan nanti kan apakah ini nanti akan diuji etika nggak ini? Ethical clearance penelitian? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena tidak gimana? Kalau setahu saya penelitian yang ya memberikan apa namanya bersangkut paut dengan manusia itu perlu adanya ethical clearance. Setahu saya seperti itu ya. Di kuantitatif juga seperti itu. Misalnya kita memberikan kuesioner pada orang, kita memberikan intervensi atau perlakuan pada orang, itu perlu ada ethical clearance. Dan di situ nanti disebutkan ini penelitian ini nanti dari pihak etik apakah melanggar etik enggak. Nah nanti ya setahu saya seperti itu ya. Itu sehingga nanti kalau sudah disetujui oleh pihak komisi etik ya, nah nanti bisa layak untuk dilakukan penelitian. Kalau pertama saya seperti itu ya. Ya mungkin itu dulu Pak Rena. Masih Pak. Jelas ya, Pak.